Oke, sudah kelihatan ya? Apa yang saya share udah kelihatan ya? Belum, dokter. Belum. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi seperti ini. Oke ya. Oke, yang pertama adalah lama belajar. Oke. Yang kedua adalah hasil ujian. Oke. Kita ingin melihat, oke, adakah ini ada hubungannya. Oke ya. Yang pertama tentunya kita akan melihat apakah hubungannya linear ataupun tidak sebagaimana asumsi tadi. Oke. Maka apa yang kita lakukan adalah kita ingin melihat apa namanya hubungan linear tadi. Oke. Dan begitu juga variannya juga. Oke. Jadi apa yang kita lakukan, kita ke analyze. Namun sebelum itu kita ngelihat linearity-nya pakai pakai simple apa namanya, pakai graf ya. Maka kita ke sebelahnya ada graf di sana ya. Sebelahnya analyze ada graf. Betul. Yang ini nih. Ini analyze, Betul, dok. tapi sebelahnya ada graf. Bisa ngikutin semua ya? Bisa, dok. So, kita ke apa namanya scatter graph namanya. Oke, di bawah. Oke. Scatter ataupun dot itu tulisan. Bisa ya? Kelihatan. Saya belum, dokter. Itu di graf. Kalau punya saya ini sebelum terakhir. Scatter ataupun dot. Ketemu, dok. Sudah ya? Oke, klik itu. Nah, kita ada graf di sini. Oke. Yang untuk ini kita akan menggunakan simple scatter. Oke, grafnya. Untuk mengetahui apa linear apa enggak datanya. Oke, klik ini. Baru define. Nah, kita ada y-x axis. Saya kira yang belajar matematika ini tahu ya. Oke. Kita ada x, ada y ya. Oke. So, kita masukkan lama belajarnya ke y, oke. Lepas itu kita masukkan hasil ujiannya ke x ataupun sebaliknya. Oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, so bisa lihat di sini bahwa hubungannya linear ya. Semakin lama belajarnya juga mempengaruhi hasil ujiannya. Dan ini positif ya. Gimana taunya positif dokter ya? Semakin lama belajarnya, semakin tinggi ujiannya ini hasilnya. Ya, jadi
ini sudah menjawab tadi linearity dengan homosidasticity. Ya, tadi itu agak susah juga untuk apa namanya, untuk menyebutnya homosidasticity. Oke. Jadi variannya sama ini. Oke. Oke. Lama belajar. Dan ini negatif atau positif ini? Positif. Positif ya, karena ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Banding lurus ya, Pak Dokter. Iya, iya betul. Ya, oke. Sudah ya? Pak Dokter, Ya, kalau hasil ujiannya sebagai Y-aksis boleh kan ya? Nanti lama kenapa? belajarnya X. Hasil ujian di posisi Y-aksis boleh nggak? Dan lama belajarnya jadi X-aksisnya. Bisa, bisa. Saya- Oke, jadi positif dan linear ya. Oke. Ya, tentunya kita sebelum itu kita harus jangan lupa harus ada hipotesis tadi itu. Ya, yuk kita bantu saya buat hipotesis. Oke, HU ya. Oke, HU-nya HU. Ini HU-nya di bawah, ini biasanya seperti ini. Tidak ada. Oke, gimana berarti ini? Tidak ada korelasi yang signifikan antara lamanya belajar dan nilai ujian. Siswa umumnya ya, nama belajar siswa dan hasil Iya. ujiannya umpamanya. Oke ya, seperti itu. Oke, ambil ini ya. Kalau lengkapnya lah ya. Oke. Jadi ini hipotesisnya ya. Oke. Bisa juga kita kalau memang dari awal kita ingin positif, bisa aja di sini. Tidak ada hubungan positif yang signifikan boleh. Oke, ataupun kita takut tahu nanti apakah negatif atau positif, nanti ditambah ketika kita menjawabnya. Oke, ya. Oke, ini hipotesisnya ya. Oke, so kita ingin tes hipotesis ini betul enggak? Oke, atau apakah hipotesis ini betul ataupun kita bisa terima ataupun kita bisa tolak. Oke, kembali lagi ke SPSS. Nah, sekarang kita ingin korelasi karena asumsinya sudah terpenuhi, intervalnya juga kita jelas ya, itu adalah ini dan kita asumsikan normal gitu ya. Oke ya. So apa yang kita lakukan sekarang? Oke, kita ke analyze. Oke ya. Jadi kita analisis, oke, analyze, oke. Kita ke correlate. Oke, kalau kemarin sebelumnya deskriptif, kita pindah ke compare mean. Nah, sekarang ini kita agak ke bawah lagi nih, agak semakin dalam kita ini. Makin ke bawah. Oke. Maka kita pilih bivariate namanya. Nomor 2. Bivariate. Ya.
Oke, bisa semua ya. Oke, klik. Maka ini yang akan ada. Oke ya. Kita tadi menggunakan Pearson correlation coefficient. Nah, ini sudah oke. Ada Spearmans, ada Kendalls. Oke. Tapi kita pilih yang Pearson correlation coefficient. Oke, sudah ya? Gimana Bu Marisa? Iya Pak Dokter, udah nih. Maaf, saya lupa tadi yang pertama yang kita cari. Kalau ini kan katanya uji korelasi ya. Nah tadi apa ya Dokter ya? Yang pertama itu, Yang pertama yang mana? Linearitas. iya Yang graf itu. yang graf. Yang graf itu untuk mengetahui asumsinya, syaratnya. Kan harus ada syaratnya Bu Marisa. Iya. Kita ingin tes dulu syaratnya terpenuhi enggak, mas kawinnya ada, walinya ada, saksinya ada. Oh, lengkap. Oke. Nah, baru sekarang mulai ini. Kawinnya nih. Oke. Oke, Bu Marisa, oke? Oke Dokter. Iya. Oke. Kita bivari ini, semua kita masukkan dalam variabel ini. Oke. Dua-duanya kita masukkan. Hasil belajar kita masukkan, hasil ujiannya juga. Oke. Dan jangan lupa kita klik Pearson. Pearson. Oke ya. Karena ini yang kita gunakan kalau ini untuk apa namanya non parametrik kayaknya. Oke, klik OK. Oke. Kita sudah dapatkan ini. Cuma satu aja ini tabelnya. Kalau ini ada 3 ya. Ini sangat sederhana sekali ini. Oke. Jadi ini gimana kita membacanya ini dokter? Oke. Tentunya kita akan melihat yang pertama apa? Signifikan enggaknya. Di mana signifikan enggaknya? Ini kita ada 2, lama belajar dengan hasil ujian. Ini sama, oke ya. Jadi lama belajar signifikannya, oke. Signifikan enggak ini? Signifikan. Signifikan. Berarti signifikan. Dengan kata Signifikan. lain, ini ada hubungan yang signifikan antara lama belajar dengan hasil ujiannya. Positif negatif belum tahu lagi. Oke. Ternyata ketika kita melihat di atas, oh ternyata positif ini. Oke ya. Juga di apa namanya di graf tadi juga menunjukkan positif kan. Oke, dan di sini juga positif juga ini. Ya. Oke. Berarti kita mengatakan bahwa lama belajar ada hubungan ataupun ada korelasi yang signifikan antara lama belajar dengan hasil ujian. Semakin lama ujiannya, semakin lama belajarnya, semakin tinggi hasil ujiannya. Sama kalau kita melihat di sini pun sudah kelihatan. Oke, di grafnya aja semakin tinggi. Nah, ini lamanya belajar ini. Nah, ini hasil ujiannya. Oke, ke sini semakin tinggi hasil ujiannya, di sini semakin lama belajarnya. Jadi semakin lama belajarnya, semakin tinggi juga hasilnya. Nah, ternyata ini terkonfirmasi oleh statistik. Oke, statistik mengkonfirmasi bahwa ada korelasi yang signifikan antara hasil lama belajar dengan hasil ujiannya, dan korelasinya juga positif. Selain signifikan dan positif.
dan korelasinya juga tinggi. Oke ya. Karena dia 0,7. Jadi kita ngitungnya adalah di statistik itu adalah dari 0,1 sampai 0,9. Kalau di atas 6 ke atas itu termasuk tinggi. Oke. Selain signifikan, dia punya korelasi yang tinggi dan positif. Oke ya. Nah, jadi ini kita copy dan kita laporkan di tadi itu. Oke, kita buat laporan di sini. Jangan lupa masukkan dulu tabelnya. Oke. Tabel 1 hasil uji korelasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara lama belajar siswa ataupun mahasiswa dengan hasil ujiannya. Oke, bagaimana formulanya? Oke, kita kasih formulanya. Ini R ya, soalnya korelasi R yang miring ini. Nah, ini bukan. Jadi R miring. Oke, ini korelasi. Berapa? 7, 67. 767. E-nya sama dengan Oh, lebih kecil dari 0,0. 001. Sebagai mana sebagai nah ditampilkan di tabel 1. Ini hasil korelasi. Oke, seperti ini ya.
Oh, maaf. Iya, Itu untuk P-nya kurang dari 0,05 atau 0,005. 0,05. Ya, seperti ini. Oh, 05. Karena yang sebelahnya 95 kan? 95. Jadi 95 berarti 005. Ya, betul. oh ya baik, Prof. Ya. Ada pertanyaan? Untuk dokter tanya, untuk uji ini perlu normalitas nggak, Dok? Iya, iya. Perlu uji. Perlu, iya, ya. Oh, Saya perlu tidak juga. Hmm. untuk korelasi asumsinya tadi, oke, ini related pair maknanya ada, kita ada, maksudnya harus berpasangan, pasangan merujuk ke nilai-nilai pasangan dari dua variabel. Kita terpenuhi ini ya. Linear relationship, tadi itu hasil ini yang di atas ini, ini linear ya, linear, oke ya. Apa lagi tadi? Oke, sudah terpenuhi yang ini, sudah terpenuhi, ini terpenuhi ya. Kita cek ini terpenuhi. Nah, ini terpenuhi, ini terpenuhi. Oke, yang nomor normality kita nggak cek tadi. Taruhlah ini kita terpenuhi karena kalau enggak harus kita, kan sudah dipelajari ini normality ini, normalitas. Jadi distribusinya harus normal. Taruhlah ini sudah terpenuhi walaupun kita tidak oke, dalam ini kita tidak apa namanya menguji, nanti diuji sendiri, tapi normal itu. Terus yang ini varian, salah satu varian relatif sama. Ini juga terpenuhi dengan tadi itu, dengan yang ini. Oke. Oke, variannya sama. Oke. Ya. Jadi semua asumsinya ataupun semua syaratnya sudah terpenuhi. Baru kita ke korelasi. Ya, tentunya ini harus dilaporkan sebenarnya. Oke ya. Cuma Anda bisa laporkan kalau mau dilaporkan. Kalau kami minta nanti umpamanya taruhlah di dalam penelitian yang sebenarnya kita harus laporkan ini. Oh, ya. Kita ingin laporkan ini. Jadi sebelum ke sini. Oke. Jadi semua asumsi ataupun syarat untuk melakukan uji korelasi telah terpenuhi. Ya, satu tadi. Oke, data interval. Oke, apa lagi? Pasangan terkait. Oke, oke. Nomor 3, linear, hubungan linear. Kedua, data mempunyai hubungan linear. Oke, uji normalitas
Normalitas menunjukkan data yang normal. Nah, ini harus diuji sendiri ya. Nah, baru yang homos 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 oke. Variasi variabel relatif sama. Kalau graf ini apa dalam ini ya? Rajah ya. Kalau ini tabel. Kalau Grafik. Grafik, dokter, grafik. grafik ya. Oke, berarti grafik 1. Oke, ya. Jadi ini hasilnya. Oke. Jadi dua ini terpenuhi. Oke, linear dari sini. Ini linear. Dan homosidasticity ini juga variannya sama. Oke ya. Oke. Yang interval memang datanya tadi interval. Oke ya. Ini sudah terpenuhi. Pasangan terkait ya. Oke, satu data, satu responden, dua data. Oke ya. Normalitas ya uji sendiri kan kita sudah pelajari uji normalitasnya. Baru dua-duanya ini pakai yang ini yang di bawah ini sebagaimana refer kepada grafik 1. Ini rujukannya. Oke, ya. Nah, baru ini hasilnya. So, yang pertama laporan asumsi, yang kedua adalah laporan hasil statistik korelasinya. Oke. Oke. Ada pertanyaan?
Bisa ngikutin ya? Paham ya? Insya Allah bisa. Oke. Allah. Oke, kalau demikian saya kasih satu tugas. Saya kasih satu data. Oke, silakan dikerjakan. Ini data baru sama untuk relasi. Sila analisa dan dilaporkan juga. Pak Dokter, saya boleh minta contekannya nggak yang tadi itu? Yang tadi dokter. Iya, gimana? Saya boleh minta contekannya nggak yang tadi dokter kasih? Saya pikir kan nanti dokter ngasih, makanya saya tungguin aja gitu. Bisa minta contekannya nggak? Yang ini saya nggak kasih. Kalau yang sekarang ini. Oh, yang sekarang? Iya, soalnya ada latihannya ini. Jadi Ya, supaya buat latihan dulu. Yang tadi dok, jawaban tadi dok, kirim dok, jawaban yang tadi, saya nggak tahu jawabannya. kalau ada latihan nih, kita tungguin aja. Kira-kira mau dikasih. Ini Dokter, latihan aku kata-katanya kurang sedikit di ujung. sedikit. Dede minta. Siap. Laporan korelasi. Saya nggak akan share ini laporannya ini.